Halo, selamat datang kembali. Coba deh, pernah kepikiran nggak sih kalau ada benang merah yang tersembunyi yang menghubungkan berdirinya sebuah negara, pergeseran besar di tatanan dunia, sampai ke perubahan yang paling pribadi di dalam keluarga kita? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba menelusuri sebuah pandangan eskatologis yang mencoba menyatukan semua itu ke dalam satu narasi besar yang cukup mengejutkan. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi dalam banget. Di satu sisi ada sebuah negara yang lahir kembali setelah absen 2000 tahun dari panggung sejarah. Di sisi lain, di seluruh dunia, struktur keluarga dan peran gender kita berubah total. Terus, apa kaitannya? Nah, inilah teka-teki utama yang coba dipecahkan oleh sumber materi kita hari ini. Oke, kita mulai dari akarnya. Titik berangkat dari seluruh analisis ini adalah sebuah peristiwa yang oleh sumber kita disebut sebagai anomali sejarah. Sesuatu yang paling unik dan paling signifikan di era modern kita. Jadi menurut sumber yang kita bahas ini, pertanyaan utamanya tuh begini. Apa sih yang bisa menjelaskan kembalinya bangsa Yahudi ke Tanah Suci, lalu memulihkan negara Israel setelah 2000 tahun mereka tercerai-berai? Bagi penulisnya, peristiwa ini tuh luar biasa banget. Sampai-sampai penjelasan politik atau sejarah biasa itu nggak cukup. Ini butuh jawaban teologis yang katanya berakar di dalam Al-Quran. Dan ternyata penjelasan yang ditawarkan itu, wah ini dia nih, berpusat pada satu sosok yang sangat misterius. Sosok yang diyakini sebagai arsitek agung, dalang utama di balik semua peristiwa modern yang bikin kita bingung ini. Sosok ini dikenal sebagai Al-Masih Ad-Dajjal, yang kalau diartikan secara harfiah itu Mesias palsu atau sang penipu. Menurut pandangan ini, dia itu bukan manusia biasa ya, tapi makhluk yang seolah-olah diprogram untuk satu misi utama, meniru Mesias yang asli, yaitu Isa atau Yesus, dan menyesatkan umat manusia lewat penipuan dalam skala global. Jadi kata kuncinya di sini ingat ya, penipuan. Nah, di slide ini kita bisa lihat inti dari penipuannya. Mesias yang sejati, Isa, itu kan akan kembali sebagai penguasa dunia yang memerintah dari Yerusalem. Jadi supaya bisa menirunya dengan sempurna, si Dajjal ini juga harus tampil seolah-olah dia berkuasa dari Yerusalem. Bedanya ya di metodenya. Yang satu pakai kekuasaan yang hakiki, yang satunya lagi pakai ilusi dan tipu daya. Sumber ini kemudian seolah-olah memetahkan sebuah rencana besar Dajjal dalam 4 tahap. Pertama, katanya merebut tanah suci dari kekuasaan Muslim di tahun 1917. Kedua, merekayasa kembalinya bangsa Yahudi antara tahun 1917 sampai 1948. Ketiga, mendirikan negara Israel yang disebut sebagai palsu di tahun 1948. Dan tahap terakhir, yang katanya sedang kita saksikan sekarang, menjadikan negara itu sebagai kekuatan penguasa dunia. Oke, dari geopolitik, sekarang kita pindah ke sesuatu yang mungkin lebih dekat sama kita. Dan disinilah kaitan berikutnya muncul. Dan ini, jujur, lebih mengejutkan lagi. Soalnya, menurut pandangan ini, misi Dajjal itu nggak berhenti di urusan negara aja. Ada proyek rekayasa sosial raksasa yang berjalan barengan untuk mengubah fondasi masyarakat kita dari dalam. Ini nih, mungkin argumen yang paling bikin heboh dari sisi sosialnya. Dajjal diyakini sebagai dalang di balik apa yang sumber ini sebut sebagai revolusi feminis barat modern. Artinya, ini bukan sesuatu yang tumbuh secara alami, tapi sebuah ciptaan yang dirancang dengan sadar untuk mencapai tujuan akhir tertentu. Terus, buat mendukung klaim ini, mereka mengutip sebuah hadis yang menubuatkan kalau pengikut Dajjal yang paling banyak dan paling akhir itu adalah perempuan. Sampai-sampai seorang pria harus pulang ke rumah untuk mengikat istri, saudari, dan putrinya biar nggak ikut terpengaruh. Nah, ini ditafsirkan sebagai pertanda adanya kerentanan khusus dari kaum perempuan terhadap tipu daya Dajjal. Dan ini dia, kayak efek domino gitu, konsekuensi yang katanya bakal terjadi. Dimulai dengan menantang dan mencoba menghapus perbedaan peran fungsional antara pria dan wanita, ini kemudian dianggap bikin perempuan kehilangan feminitasnya. Terus, institusi keluarga jadi lemah, anak-anak dititipin, orang tua ditaruh di panti jompo. Dan puncaknya, semua ini diyakini akan mengarah pada keruntuhan total tatanan sosial yang tradisional. Puncaknya, semua revolusi sosial ini menurut sumbernya terangkum dalam sebuah nubuat kunci yang jujur, kedengarannya aneh dan misterius banget. Seorang budak perempuan akan melahirkan majikannya. Nah, sekarang mari kita lihat gimana sumber ini menafsirkan nubuat itu di zaman sekarang. Penafsiran nubuat tadi itu ngebawa kita ke prediksi yang paling paling dramatis dari semuanya. Sebuah transformasi demografis di seluruh dunia yang spesifik dan katanya bisa diukur. Jadi, sumber ini mengklaim kalau dunia kita nanti bakal sampai di titik di mana rasionya itu satu pria untuk setiap 50 wanita. Coba bayangin, sebuah angka yang sulit banget dibayangin kan?
Terus pertanyaannya, kok bisa? Gimana caranya? Nah, sumber ini ngasih penjelasannya sendiri. Gini teorinya. Mereka bilang, radiasi dari alat elektronik kita sehari-hari, kayak HP dan laptop, itu secara spesifik melemahkan kromosom Y, kromosom pria, di dalam sperma. Akibatnya, kromosom Y ini jadi terlalu lemah buat membuahi sel telur, sehingga yang lahir hampir selalu bayi perempuan, yang mereka sebut sebagai kelahiran default. Nah, disinilah semua potongan puzzle-nya nyambung. Hasil akhirnya adalah dunia di mana perempuan menjadi majikan bukan karena kekuatan militer atau politik, tapi murni karena jumlah mereka yang jauh lebih banyak. Inilah cara sumber tersebut menafsirkan dan menghubungkan nubuat kuno itu dengan fenomena modern. Oke, setelah kita dengar semua masalahnya, terus solusinya apa dong? Sumber ini nggak cuma berhenti di analisis aja, tapi juga menawarkan sebuah kontranarasi atau visi alternatif tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu ditata. Jadi di sini kita kayak dihadapkan pada dua filosofi yang benar-benar berlawanan. Di satu sisi ada pandangan yang disebut berasal dari Dajjal yang mendorong ide bahwa pria dan wanita itu setara, dan semua perbedaannya harus dihapus. Di sisi lain, ada pandangan Islam yang diusulkan sumber ini yang bilang kalau pria dan wanita itu saling melengkapi. Bukan sama, tapi berbeda dan harmonis, kayak siang yang melengkapi malam, bukan siang yang harus jadi malam. Nah, prinsip saling melengkapi ini kalau dipecah lagi jadinya kayak gini. Fungsi pria itu didefinisikan sebagai pelindung, penjaga, dan pencari nafkah. Sementara fungsi wanita itu berpusat pada perannya sebagai ibu dan manajer keluarga. Keluarga, dalam model ini, jadi fondasi yang absolut bagi masyarakat yang stabil. Dan menjaga peran-peran ini diyakini bakal menjaga harmoni dan daya tarik alami, di mana ketaatan pada struktur ini dianggap penting untuk menjaga tatanan sosialnya. Terus langkah praktisnya gimana? Apa yang harus dilakuin? Nah, sumber ini menyarankan sebuah langkah yang cukup radikal, mundur secara fisik dari sistem yang mereka sebut sistem Dajjal. Caranya? Dengan membentuk komunitas-komunitas yang mandiri di pedesaan, jauh dari pengaruh kota-kota modern. Wah, perjalanan yang cukup jauh ya. Kita udah menelusuri sebuah kerangka berpikir eskatologis yang sangat kompleks dan semuanya saling terkait. Sebagai penutup, kita tutup dengan satu pertanyaan buat bahan renungan kita semua. Terlepas dari semua pandangan tadi, kira-kira sebuah gerakan untuk kesetaraan gender, apakah akan lebih berhasil jika ia secara aktif merangkul dan melibatkan semua anggota masyarakat? Sebuah pertanyaan yang kayaknya layak kita pikirkan bersama.